Perkenalkan, saya Sukmawati, dan ini kelompok kami. Di sini dijelaskan mengenai hakikat belajar dan belajar tuntas. Hakikat belajar. Belajar adalah proses di mana dari awalnya tidak tahu menjadi tahu. Belajar merupakan sesuatu yang berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam masing-masing tingkatan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah usaha untuk memperoleh ilmu berupa tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar merupakan proses yang terjadi di dalam diri individu, yang mana dapat mengubah pola tingkah laku baik dalam berpikir, bersikap, dan juga berbuat. Terdapat beberapa definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama, Skinner. Menurut Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Selanjutnya, ada Clifford T. Morgan. Menurut Morgan, belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang telah lalu. S. Nasution, M.A. juga mengemukakan definisi belajar. Menurutnya, belajar sebagai perubahan kelakuan, pengalaman, dan latihan. Jadi, belajar membawa suatu perubahan pada diri individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai sejumlah pengalaman, melainkan juga membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, minat, dan juga penyesuaian diri. Dalam hal ini, meliputi segala aspek organisasi atau pribadi individu yang belajar. Di samping itu, Mahmud Salahuddin dalam buku Pengantar Psikologi Pendidikan, dia mengemukakan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku melalui pendidikan, atau lebih khusus melalui prosedur latihan. Perubahan itu sendiri berangsur-angsur dimulai dari sesuatu yang tidak dikenalnya, untuk kemudian dikuasai atau dimilikinya dan dipergunakannya sampai pada suatu saat dievaluasi oleh yang menjalani proses belajar itu. Selepas mengetahui apa itu definisi belajar, sekarang apa itu tujuan belajar? Menurut Sudirman, secara umum ada 3 tujuan belajar, yaitu untuk memperoleh pengetahuan, menanamkan konsep dan keterampilan, dan membentuk sikap. Permasalahan pembelajaran. Masalah belajar dapat diartikan sebagai kesulitan atau hambatan yang menghambat proses belajar. Menurut Dimyati dan Sujono, permasalahan belajar dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan atas sikap terhadap pembelajaran, motivasi dalam pembelajaran, konsentrasi dalam pembelajaran, kemampuan dalam mengelola bahan pembelajaran, dan rasa percaya diri dalam diri siswa. Adapun faktor eksternal mencakup guru menjadi pembina siswa dalam pembelajaran, sarana dan prasarana dalam pembelajaran, lingkungan sosial siswa, dan kurikulum yang ditetapkan di sekolah. Asumsi dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asumsi adalah anggapan atau dugaan yang digunakan sebagai dasar dalam berpikir berdasarkan apa yang diyakini kebenarannya. Menurut Suharsi Miarikunto, asumsi disebut juga sebagai dugaan dasar. Dengan kata lain, ini adalah seperangkat ide yang benar-benar dapat diterima. Berikut ini beberapa asumsi dasar dan keterlibatannya dalam proses pembelajaran, yaitu konsep diri dan juga pengalaman. Belajar tuntas atau mastery learning. Mastery learning atau belajar tuntas merupakan proses belajar mengajar di mana bertujuan agar bahan ajaran dikuasai secara tuntas, artinya dikuasai sepenuhnya oleh siswa, di mana salah satu cirinya yaitu memperhatikan perbedaan individu, terutama dalam hal kemampuan dan kecepatan belajarnya. Dalam hal ini, seorang guru harus benar-benar tahu kemampuan masing-masing dari anak didiknya, sehingga dalam mengajar, guru tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi anak yang pintar, anak yang sedang-sedang saja, maupun anak yang kemampuannya di bawah rata-rata. Mastery learning atau belajar tuntas merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan siswa menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran. Konsep dan prinsip belajar tuntas. Yang pertama, kompetensi yang harus dicapai siswa dirumuskan dengan urutan
yang hierarkis. Evaluasi yang digunakan adalah penilaian acuan patokan, dan setiap kompetensi harus diberikan feedback. Pemberian remedial dan bimbingan jika diperlukan. Pemberian program pengayaan bagi siswa yang mencapai ketuntasan lebih awal. Ciri belajar tuntas. Yang pertama, pengajaran didasarkan atas tujuan-tujuan pendidikan yang memperhatikan perbedaan individu. Kedua, evaluasi dilakukan secara kontinu dan didasarkan atas kriteria. Ketiga, menggunakan program perbaikan dan program pengayaan. Yang keempat, menggunakan prinsip siswa belajar aktif. Dan terakhir, menggunakan satuan pelajaran yang kecil. Adapun implikasi pembelajaran tuntas terhadap proses pembelajaran, yaitu berimplikasi kepada dua pihak, yaitu kepada peranan pendidik dan peranan peserta didik. Adapun yang harus diperhatikan oleh pendidik adalah penerapan prinsip-prinsip dan model belajar tuntas, yaitu pertama, bahwa kurikulum suatu bidang studi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya tata urutan yang logis dan juga fungsional. Kedua, bidang studi yang akan dibelajarkan diperinci dalam satu satuan pembelajaran yang lebih kecil. Ketiga, setiap satu satuan pembelajaran dirumuskan satu set tujuan instruksional khusus. Yang terakhir, pada akhir suatu satuan pembelajaran disusun tes sebagai tes formatif. Adapun implikasi belajar tuntas terhadap peserta didik adalah mereka berkewajiban untuk mengerti dan mengerjakan tugas yang diberikan dan mengerti tentang prosedur yang diikuti dalam mempelajari satu satuan pembelajaran yang diberikan oleh pendidik.